Oke, sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe dulu channel saya supaya teman-teman tidak ketinggalan video menarik lainnya di channel ini. Oke, sudah ya? Mari kita lanjut. Oke, kembali lagi di video saya. Nah, di depan saya ini ada tempat penampungan dari udang hias. Nah, di sini kebetulan udang aquascape-nya ini ada 4 jenis di sini. Di sini ada udang yellow fire, kemudian ada blue diamond, kemudian di sini ada black coco, dan di sini ada red cherry. Nah, udang hias aquascape ini merupakan hasil dari pindahan tank saya sebelumnya yang sudah di rescape. Nah, ini kelihatannya banyak ya, karena emang lumayan lama sih. Selain itu di sini maksudnya ada box ini adalah ingin diperbanyak atau dikembangbiakan. Nah, untuk memaksimalkan hasilnya itu saya menambahkan jumlah koloninya. Kalau untuk udang ini sendiri, jumlah koloni yang disarankan adalah 50 ekor supaya dia lebih mudah untuk berkembang biak. Nah, untuk caranya sendiri, kalau saya di sini hanya dimasukin aja semuanya, tapi tidak dicampur jenis warnanya. Kalau dicampur nanti dia hasilnya akan aneh nanti untuk anakannya nanti. Nah, di sini kalau teman-teman mau lihat, saya udah ada anakannya di sini. Bentar ya. Bentar, saya ambil anaknya, saya ambil dulu. Sedot dulu ya. Nih, contoh aja ya. Untuk anakan ya, sedot. Aduh, dia kesini. Sorry guys. Ini malah. Ini dulu. Ada yang bahaya nih. Nah, kalau lihat ya kotor. Nih, kelihatan nggak tuh? Nah, ini itu sekitar 2 minggu saya gabungin, saya tambahin koloninya jadi banyak, dia langsung beranak, langsung bertelur ya. Nah, saatnya dipindahin lagi. Nah, jadi gitu. Nah, di sini jadi udangnya ini merupakan udang bekas tank sebelumnya. Kemudian kalau untuk perawatan sendiri, seperti teman-teman lihat di sini, saya tidak pakai filter ataupun pakai aerator, jadi murni cuma dibiarkan seperti ini. Tapi jadi pengalaman saya di sini, ketika dilakukan dengan cara seperti ini, tingkat kematiannya juga
tidak bisa dipungkiri cukup lumayan banyak yang mati kalau dengan cara seperti ini. Karena di sini kalau saya perhatikan dia lebih aman ketika lingkungannya itu bersih, tidak kotor. Jadi catatan di sini kalau teman-teman dengan budget terbatas tidak punya alatnya, usahakan untuk si airnya ini tetap bening. Berarti di sini kita harus menjaga pakannya, jumlah pakannya jangan terlalu berlebihan. Nah, kalau untuk pakannya sendiri di sini saya pakai pelet. Sebelumnya saya pakai bayam, kemudian sawi, apalagi terus bayam, sawi putih. Nah, udah mungkin itu aja sih. Nah, untuk pakan itu tidak semuanya dimakan. Pertama kali dikasih itu lumayan ada yang habis, tapi setelah 3 hari kemudian nggak tahu kenapa ketika saya kasih sawi itu tidak dimakan, akhirnya malah jadi sampah di ininya, di si box styrofoamnya, malah jadi berkabut gitulah, jadi kotor lah. Kalau berkabut ini gara-gara kena sinar matahari langsung, karena di sini saya ditaruh di lantai 3, jadinya kena sinar matahari. Jadi saya salahnya itu ketika pertama masang harusnya ditutupin seperti ini gitu. Jadi tidak full semua ditutup, tapi sebagian aja ditutup supaya dia teduh, tidak menimbulkan alga bloom. Nah, mungkin itu kalau untuk dengan cara seperti ini itu tingkat kematiannya masih ada, dan untuk berkembang biak ini masih bisa seperti ini dengan cara seperti ini. Terus untuk pakannya mungkin saya pakai pelet doang, pelet ikan juga masih masuk, tapi kalau bisa peletnya itu yang tenggelam, jangan yang mengambang di permukaan air karena dia akan kesulitan untuk menjangkaunya. Terus kalau untuk water change paling hanya kalau kotor aja sih, saya ganti. Tapi yang anehnya ya teman-teman di sini, ketika saya ada tank kecil itu tadinya bekas ikan cupang, itu tadi saya isiin udang ini yellow file itu sekitar 25 ekor lah. Itu nggak ada yang mati loh, sama sekali nggak ada yang mati selama 1 minggu sebelum saya sebelum saya pindahin ke sini. Itu sama caranya, saya tidak pakai apa-apa, tidak pakai aerator, tidak pakai filter. Kemudian untuk pakannya juga sama, pakai sawi. Untuk sawi waktu itu masih bisa dimakan sama dia, tapi lama-kelamaan tidak dimakan sama dengan cara ini. Tapi yang bedanya itu dia tidak gampang mati. Jadi gitu. Jadi misalkan teman-teman ada tank aquascape yang sudah tidak terpakai, itu faunanya jangan dibuang. Apalagi udang ya, udang bisa dikembang biakin karena dia tidak gampang mati sebenarnya kalau di aquascape. Tapi kalau di tempat seperti ini masih ada kemungkinan dia itu mengalami kematian di sini. Ini kalau saya hitung sekitar ada berapa ya? Ini ada 50-an tiap box styrofoam. Ada 50-an yang dewasanya, yang kecilnya mungkin ada 20 lah. Saya nggak ngitung juga sih, perkiraan aja. Nih kalau mau lihat nih, ini udah mau bertelur lagi, sudah mengandung. Waduh, apa ini ya? Tapi untuk jenisnya sendiri, ini betina atau jantan, saya jujur belum tahu sampai sekarang. Tapi yang saya perhatikan untuk betina biasanya
dia itu si punggungnya itu nggak tegak, jadi dia agak membungkuk gitu, bisa membungkuk. Ini ada telur ini, dong. Tapi setelah saya amati untuk telurnya sendiri ya, itu memang sama dengan warna tubuhnya. Jadi misalkan kalau si udangnya ini hitam, telurnya juga hitam. Ini juga sama semuanya. Yang beda cuma yang ini doang, red cherry. Telurnya warna kuning. Ini warnanya emang aku nggak terlalu kelihatan sih. Tapi kalau udah di tank, di warnanya bakalan merah banget. Apalagi ya yang saya mau kasih tahu teman-teman ya. Dan juga mungkin bisa ditambah ini ya, rumah-rumahannya pakai paralon atau pakai apa ya, pakai batu bata mungkin ya, yang ada lubangnya itu bisa ditaruh di sini sebagai tempat persembunyiannya. Baik itu karena si udang ini lebih senang dia sembunyi sebenarnya. Rumahnya itu juga bisa buat si anakannya juga, supaya tidak gampang dimangsa oleh yang dewasa. Tapi di sini saya tidak pernah dipisahin. Ini anakannya itu nggak kelihatan banget itu jalan tuh. Ini nggak pernah dipisahin. Ini biarin aja gini, namanya juga eksperimen. Saya nggak pernah gimana ya, pokoknya mau cobain aja. Nanti kalau misalkan hasilnya bagus, saya bakalan share gitu. Kayak gini aja hasilnya, kayak gini ya teman-teman bisa tahu kalau dengan cara seperti ini tingkat kematiannya seperti apa, penanganannya seperti apa ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video saya. Oke.